diadahkan ke saya Pak ini. Monggo Pak. Gimana ini? Keren ya? Anak-anak itu waktu praktek pokoknya ngambil daun yang ada di lingkungan sekolah begitu. Mungkin ada yang ingin diusulkan ke saya, Bu Jana, Bu Sinta atau Bu Somi terkait apa yang dibutuhkan. Berjumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Kali ini temanya adalah tentang lingkungan hidup, yaitu kita akan membahas tentang ekoprint. Bagaimana ekoprint bisa dilakukan pembelajaran di sekolah, karena kita adalah sekolah adiwiyata, maka pembelajarannya juga harus mendukung kelestarian alam. Nah, oleh karena itu kali ini saya undang ibu-ibu guru yang mempraktekkan dan memberikan pembelajaran ekoprint pada anak-anak. Yang pertama adalah Bu Jana. Bagaimana kabarnya Bu Jana? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Sehat. Ah, gitu, sehat selalu. Nah, ini Bu Jana. Ini pengajar kewirausahaan ya, Bu Jana? Kelas berapa yang diajar? Kelas 11 sama 12, cuma beda jurusan. Oh, kelas 11 dan 12. Kemudian yang kedua, Bu Somi. Gimana kabarnya Bu Somi? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Somi juga ngajar kewirausahaan? Kewirausahaan saya khusus kelas 3 TKR sama kelas 4 GP. Oh, ya, ini Bu Somi kelas 3. Kemudian Bu Sinta. Bu Sinta, selamat datang. Ya, ngajar kelas berapa? 11 dan 12 GP. Oh ya, bagian dari yang jajar Bu Jana. Ya. Oh, gitu ya. Ah, ini bintang tamu yang memberikan pembelajaran ekoprint. Maka bintang tamunya disebut apa ini? Ekogel ya. Biasanya yang jual sepeda motor namanya PSG. Iya. Promotion SPG kok PSG? SPG kuali. Sales Promotion Girl. Nah, itu kan yang menjual sepeda motor. Karena ini yang mengajari ekoprint, maka disebut ekogel. Ya gitu ya Bu Jana? Iya, Pak. Ya, Bu Jana bisa cerita apa hubungannya dengan kewirausahaan dengan ekoprint ini? Kok diajar ekoprint oleh anak-anak? Ya, ekoprint ini kan salah satu, sebenarnya bukan hal yang baru Pak sebetulnya. Ya, kalau gimana, dalam dunia wirausaha. Ini kan salah satu opsi juga untuk anak-anak mengembangkan kelestarian budaya kita juga. Jadi ini kan ada hubungannya dengan batik sama kelestarian lingkungan hidup. Gitu. Kalau batik itu biasanya kan kita pakai ada bahan kimia dan lain sebagainya. Kalau ekoprint ini lebih semuanya alami. Oh begitu. Di kewirausahaannya itu berarti anak-anak menghasilkan barang gitu toh? Menghasilkan barang. Ini ya contohnya Bu Somi? Di batiknya tadi. Oh gitu ya. Coba Bu Somi jangan buka Bu Somi. Saya kok tertarik ini. Nah, ini contohnya. Ini yang ngerjakan kelas berapa Bu Somi? Ini kelas 3, 12. Oh, kelas 12 ya. Jadi anak-anak langsung memproduksi begitu. Sambil belajar sambil produksi. Iya. Nah, Bu Somi, kalau membuat kayak begini nih, anak-anak ya sudah bisa. Sudah Babas dari kalau kain seperti ini kita pakai tekniknya namanya teknik blanket. Jadi ada proses pewarnaan. Untuk yang putih seperti yang di tengah itu tanpa pewarnaan tuh namanya teknik mirror Babas. Oh, jadi membuat ekoprint ya macam-macam caranya. Macam-macam. Ini untuk sementara kita baru 2 teknik. Jadi satu teknik mirror tanpa pewarnaan, yang 2 adalah teknik blanket. Oh begitu. Jadi teknik blanket ini nanti kita butuh. Nanti ya? warnanya akan keluar sesuai dengan warna yang kita pakai pewarnanya. Misalnya kita pakai kayu secang, itu nanti keluar di kainnya warnanya ungu Pak Bas. Oh gitu. Kalau kita rebus kan warnanya merah ya Pak Bas, tapi begitu kita celupkan, kita tempelkan di kain, itu nanti keluar warnanya ungu. Kalau ini pewarnanya apa lagi? Kayu mer itu. Kayu mer? Oh begitu, jadi gini. Warnanya coklat keluarnya. Oh begini. Nah ini keren kan? Ini kalau kemarin saya lihat Pak Amin sudah dipakai baju ini. Iya. Ya sudah, saya ngaku pakai ini aja lah. Nah gitu ya. Nah ini dipakai. Ini diadahkan ke saya Pak ini.
Monggo Pak Bas. Gimana ini? Keren ya? Cakep Pak Bas. Cakep. Saya belum pakai ini aja sudah cakep. Apa lagi pakai ini? Ya. Ini ya. Nah, Bu Sinta. Iya, Pak. Ini kan ada macam-macam Daun. gambar ini. Gambar apa ini? Itu motif daun, Pak. Motif daun. Iya. Daun apa yang dipakai kayak ini? Macam-macam, Pak. Ada yang jati. Oh, jati. Iya. Kalau yang dipakai Jati yang ini berarti Oke. yang besar ini. Iya. Jadi biasanya ada yang warnanya itu bisa, kalau yang muda itu bisa warnanya Hijau. merah. Kayak merah. Iya, merah, Iya, hijau iya. bisa. Abu-abu juga bisa. Ini jati Pak, Iya. jadi ini Oh. beda-beda ini jati semua. Iya. Jati ya? Iya, kotak-kotak ini. Tergantung yang nanti yang Jadi ditempel tuh macam-macam. jati muda atau Iya. jati tua. Oh, Nah, kalau ini keluarnya apa Bu Somi yang ini? itu apa yang dipakai sayur itu apa Bu? Kenikir. Oh. Nggih, daun Kalau kenikir. kenikir warna kuning. Kuning ya? Nggih. Enggak, maksud saya apakah semua daun yang ada itu ya bisa dipakai? Mboten, Pak. Tidak semua. semuanya. Apa? Coba diterangkan. Kalau ada dua jenis, kita butuh kalau biasanya teknik blanket itu kita banyak butuh daun yang tidak keluar warnanya. Jadi contoh daun pepaya. Oh. Itu dia hanya meninggalkan jejak serat aja tanpa mengeluarkan warna. Tapi kalau kita misalnya butuh warna, ada beberapa daun yang bisa memunculkan warna, tidak hanya jejak serat-seratnya aja, tapi kita Ada juga warnanya bisa juga. ya, misalnya kenikir itu tadi Pak, warnanya bisa Ah. keluar hijau kekuningan, daun jati, Daun jati. daun Yang putih-putih itu ogo. kan salah satu yang nggak bisa keluar warnanya, Ya, Pak. kita hanya Itu butuh daun apa? jejak. Itu daun apa ya, Apa Pak? itu? Yang penting bukan daun meja ini. Iya. Bukan, kalau daun pintu enggak bisa dipakai loh. Iya. Nanti krunya terus minta cap daun pintu. Harus daun-daun yang hijau gitu ya, Iya. yang ada klorofilnya gitu ya. Itu daun itu kita enggak perlu jauh-jauh cari, Pak. Di mana sekitar ini? kita SMK banyak itu. Misalnya yang hijau itu Pak, daun ogo itu bagus banget Oh. keluarnya, yang hijau. Yang ini Pak, Ini? panjang nggih. Iya. Itu di Oh. pinggir sepanjang jalan buahnya itu, Itu Pak. banyak. Nggih. Banyak ya? Nggih, jadi kita enggak perlu susah Berarti kalau SMK cari. anak-anak itu waktu praktek pokoknya ngambil daun yang ada di lingkungan sekolah begitu. Ya, Ya. jadi Oh. kita tinggal menyampaikan aja teknik apa yang kita pakai hari ini. Ya. Misalnya teknik mirror, kita Ya. betul-betul cari daun yang bisa tidak hanya keluar jejak seratnya aja, tapi jejak warnanya juga keluar. Oh gitu. Nggih. Ini tanya Bu Jana ini. Caranya nempelno gitu gimana Bu Jana? Kok iso daunnya nempel di sini gitu loh. Kenikir itu loh. Iya. Jadi Gimana caranya? kainnya itu agak dibasahi gitu Pak. Jadi agak lembab ngoten gitu. Oh, Nggih. kayaknya di Tapi nggak lembabkan boleh dulu. yang basah banget. Terlalu banyak airnya. Banyak airnya juga nggak boleh. Ah. Itu juga biasanya nanti keluarnya agak kayak Ah, kalau semburat kain gitu. tuh apa sih? Blobor. Globor. Kalau Bahasa kita Inggris bilangnya perlu globor. kadar Ya, airnya. itu karena kadar airnya Ah, kebanyakan. lah ya, terus Gitu. setelah dibasahi diapakno iki? Dibasahi, dia ditempel biasa Pak. Terus kita Oh, tutup. daunnya pakai- ditempelkan gitu Iya. aja. Iya, Iya. cuma ditata gitu aja. Makanya nanti motifnya kan bisa abstrak seperti itu kan nggih ngoten niku kan. Jadi anak bisa berkreasi. Heeh. Nanti pengennya membuat yang motif seperti apa. Gitu. Loh kok mosok ditempel tok ngene wis iso nempel Nggih, ya? iya. Baju saya nek tak tempel ya iso. Nah, iki? Itu Jadi- di mordan dulu Pak. Oh, Jadi kenapa ada. warnanya ya? Kenapa Nah. warnanya itu bisa nempel? Heeh. Karena kainnya itu pertama di mordan. Lah iku lho maksudku lah Nah, nek iso nempel Ya. bajuku kok Nggih. ketek Anda daun Ya. jantung ini warnanya gak berubah ini. Bisa juga kalau misalkan di teknik lain tuh ada yang teknik pounding itu. Oh, oh. Itu tapi kita nggak pakai yang itu, kita pakai Nah. yang steaming. Kalau Nah. pounding itu yang daunnya yang difermentasi. Oh. Tapi tetap oh, juga oh. pakai mordanting juga. Jadi Ah. cuma malah double. Jadi prosesnya itu daunnya difermentasi dulu, Ah. kainnya juga di mordanting dulu. Mordanting itu yang agak lama karena harus Mordanting. dikeringkan itu lagi. mordanting itu? Apa Bu Sinta? Sampeyan mordanting. Mordanting itu pemberian apa namanya Pak? Pengikat warna ya, gitu. pengikat Iya, warna itu pengikat yang warna. nantinya warnanya dari daun bisa masuk ke Bisa kain. Iya, meresap di sini. Ya, Iya, tidak iya, luntur. iya. Nggak Ah, gampang nah, luntur. kan berarti ada teknik sebelum nempel itu Iya, gitu ada dulu prosesnya, ya. Pak, ada Iya, langkah-langkahnya. karena nanti kalau setiap daun nempel terus nempel warnanya kan Iya. ini orang-orang nggak ada yang berani di bawah pohon nanti. Karena kejatuhan terus nempel. Iya. Heeh, oh gitu. Dan itu anak-anak sudah diajari semua Bu Sinta. Sudah. Alhamdulillah dari awal sampai proses yang Iya. awal dari mordanting sampai jadi Itu anak-anak sudah bisa semua ya. Alhamdulillah. Heeh. Iya. Gimana Bu Somi? Anak-anak itu kalau diajari gini ya senang gitu.
seneng banget Pak. Bahkan ada alumni itu yang sampai sekarang tuh tanya prosesnya, lupa mungkin Pak. Dulu kan hanya sekilas, mungkin kurang lama. Baru mulai itu waktu itu ya. Waktu itu pertama kali kita bikin EcoPrint. Iya. Jadi mencoba modul kan kemarin saya share Pak. Jadi anak-anak ada modulnya. Iya, ada modulnya. Gitu. Jadi proses ini enggak sembarang kain juga bisa ditempel Pak. Enggak semua kain jadi gitu. Kan harus ada ilmunya ini. Kain mana yang bisa ditempel kan begitu. Nanti kain jin bisa nggak ya jin ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kainnya Jun yang bisa. Miliknya Jun nantinya. Oh gitu Bu Somi. Jadi kan ada teknik-teknik khusus dan anak-anak kelihatannya senang sekali belajar ini. Sehingga yang lulus mau mempraktekkan gitu toh. Nah, inilah pembelajaran yang bermakna itu kayak begitu, bahwa ilmu yang diperoleh di sekolah bisa diaplikasikan setelah lulus atau di rumah lah kalau dia ingin berwirausaha. Ini kalau wirausaha Bu Jana, anak-anak misalkan buat kayak begini nih rugi apa badi nih? Untung apa enggak gitu. Misalkan dia sudah pandai begitu membuat, enek sing tuku apa enggak gitu loh. Begini ada nih. Pak, ini kan sekarang lagi ngetren. Ngetren ya? Iya, lagi ngetren. Diminati ya? Diminati. Sekarang bahkan ada yang jilbabnya juga ada. Oh, dibuat jilbab juga? Iya. Jadi nilai jualnya tinggi ini ya? Tinggi banget nih. Oh, lah ini. Karena kan kadang orang-orang itu tidak ngerti kalau bahwa membeli kain yang EcoPrint itu dia sudah bisa ikut menyelamatkan bumi kan dia, karena tidak ada bahan kimia macam-macam. Karena saya itu pernah lihat ini loh, orang yang memproduksi batik itu. Nah itu ternyata untuk membuat batik itu banyak kimianya gitu loh. Nah itu setelah dibuat memproses dibuang. Ternyata pembuangannya itu kalau tidak istilahnya itu diolah lagi, ternyata itu baunya sangat-sangat menyengat dan mengotori lingkungan gitu ya. Kalau gini nih setelah diproses kan juga dipakai air juga ya. Nah airnya itu berbahaya apa enggak? Betul Pak, karena semuanya alami dari kain yang kita pilih pun enggak itu. Jadi kainnya pun kain yang punya serat alami seperti contoh dari kapas, kemudian kalau dari hewani sutra. Jadi limbahnya itu tidak ada yang berbahaya. Begitu kita buang tidak ada. Berbeda dengan batik-batik yang pakai kimia itu ya. Nah itu kan sangat berbahaya karena saya waktu kunjungan industri kalau nggak salah dengan anak desain busana itu kan di Jogja itu ya. Nah itu ada pembatikan. Waktu batik aja dia pakai kaos tangan yang panjang itu Pak. Karena apa tanya, lupa ini karena kimia semua nanti kena tangan. Nah, kalau anak-anak ini enggak ya? Enggak kita gitu ya? Sebetulnya kita pakai juga Pak, cuman ya itu aja seandainya pun enggak pakai kita aman-aman aja. Iya, maksudnya dipakai hanya untuk menghindari panas itu ya. Tapi kalau di sana itu menghindari kimianya gitu loh. Warnanya itu kan nempel gitu. Nah, anak-anak ya sudah tahu nih kelebihannya EcoPrint dibanding batik-batik yang pakai kimia itu. Sudah Pak. Sudah ya. Jelas tanpa polusi. Ini tanpa, saya mau lihat kisahnya dulu kok ini bisa sampai sini. Bu Somi itu kan aslinya ngajar apa Bu Somi? Sebelum kewirausahaan itu? Sama Pak, dari dulu kewirausahaan. Oh dulu ya? Enggak maksudnya dari background sekolah apa sudah diajari ini? Belum ya? Belum. Saya mau tanya, jenengan kok bisa ngajari anak-anak itu loh, belajar dari mana gitu loh? Kita kemarin tuh sempat menghubungi salah satu pengrajin EcoPrint, yaitu namanya PT Estetik yang ada di Desa Ngemplak. Di Jatirogo juga. Daerah sini juga. Nah, kita sebelum ke pembelajaran ke anak di kelas, kita juga pelatihan dulu Bapak Ibu guru. Ya itu tentunya. Jadi kita benar-benar juga harus belajar mampu dulu, sebelum disampaikan ke anak-anak. Jadi sebelum memberikan pembelajaran, ibu-ibu ini sudah belajar dulu dan sudah mempraktekkan gitu ya, baru di-share ke anak-anak. Karena apa? Teknologi yang kayak begini ini kan dulu waktu kuliah belum ada. Sekarang karena ada industri rumah tangga yang ada di seputar sekolah, nah itulah ibu-ibu ini belajar di sana bagaimana teknisnya, cara pembuatannya, apa saja yang harus diadakan, bahan-bahannya kan begitu ya, alatnya apa. Nah, setelah dikuasai di-share ke anak-anak.
Alhamdulillah, ini berarti kerjasama yang baik antara sekolah dengan lingkungan sekolah, utamanya industri-industri yang ada di sekitar sekolah, agar anak-anak juga mempunyai wawasan, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sama. Dan kita tidak tahu nanti anak-anak itu dari sekian banyak ada yang ternyata kepingin usaha di bidang ini. Nah, kan ini bagus juga ini. Karena apa? Pelajaran kewirausahaan kan diajari bagaimana anak-anak mau berwirausaha kan begitu. Oh, ternyata dengan Ekoprint itu sudah menguntungkan begitu ya. Nah, ini yang bagus sekali. Bu Sinta, jenengan yang ngajar ke anak-anak itu biasanya pakai daun apa senengnya anak-anak itu? Jati, Pak. Jati ya? Iya, karena lingkup paling sekolah mudah. Iya, paling mudah kita cari. Paling ada mudah. semuanya, iya. Paling mudah didapat daun jati dan ternyata hasilnya bagus ya daun jati ya. Bagus ya. Padahal kalau biasa gini ngotori lingkungan ya. Nah, karena setiap saat mesti jatuh kan jatinya ya. Nah, ternyata setelah diolah bisa menghasilkan hasil karya yang luar biasa dan bernilai tinggi. Ini penting ini ya. Nah, ke depan apa yang mau direncanakan Bu Sinta jenengan? Mau buat apa lagi? Bisa, Wi? Bisa apa? Mau buat apa lagi? Gini Pak, untuk SMK Jatirogo itu sebetulnya saya punya program-program untuk Ekoprint. Selama ini kita juga mencari ada di lingkungan sekolah, cuman saya pengen ada satu tempat yang khusus mungkin kayak untuk pembelajaran untuk tumbuhan-tumbuhan yang itu yang kayak apa? Kita nanam tanam sendiri. Kenikir itu kan enggak setiap saat ada Pak. Itu harus pengen ada dibudidayakan yang ada di sekolah. Apa saja? Kenikir, apalagi? Suruh itu bisa enggak? Suruh itu kayaknya cuma Belum dicoba ya? Belum Itunya, dicoba. iya. Mangga itu bagus Pak. Oh, mangga bisa? Iya. Daun mangga daunnya maksudnya? ditempelkan juga keluar warnanya, kemudian kita bikin pewarnanya warna hijau dari daun mangga itu bagus Pak. Oh, berarti jadi, daun itu selain dibuat ditempel untuk membuat aja, pola, ternyata juga bisa untuk dibuat pewarna pewarna. kainnya begitu. warnanya kan. Ya. Tekniknya beda untuk membuat pewarnaannya saja sama yang nempel ini. Beda Pak. Kalau yang untuk pewarnaan itu gimana tekniknya? Itu kita ambil daun Ya. yang agak banyak diremes-remes, kita rebus dulu. Ya. Nanti kepekatannya kita lihat Pak. Kita pegang gini aja, kalau sudah hijaunya banget berarti siap dipakai untuk warna. Begitu ya. Kalau yang ditempel kan kita tinggal nempel ditempelkan, aja. nggak diremes-remes. Betul, itu diremes-remes biar Tapi keluar warnanya. saya dulu waktu Bu Janah latihan kok ditutui apa loh Bu Janah? Ya itu yang pounding. Pounding. Oh itu ponding. Teknik Sampai pounding. cerita. Saya dulu itu apa Bu Janah itu marah atau apa? Kok kain dipukuli? Ternyata membuat batik. Saya kan lihatnya dari jauh. Oh Bu Janah itu sedang marah ini sama anak-anak. Coba cerita. Prosesnya memang pounding sebenarnya sama Pak. Tahapannya sama, mordanting juga. Ya. Cuma kalau yang ini kan kita nata daunnya, terus digulung, dikukus. Ya. Kalau yang pounding itu enggak. Kalau yang pounding itu enggak dikukus. Jadi daun ditempel, terus kita lapisi plastik sama juga. Cuma enggak digulung, tapi ditumbuk. Dipalu-palu gitu Pak. Iya. Tapi harus hati-hati. untuk mengeluarkan motifnya. motifnya itu saya pas ngelihat itu pas Ya. Jana aku pukul-mukul tak pikir tuh sedang marah sama anak-anak. Sedang membuat batik dipukul gitu ya. Jadi bedanya yang tadi yang ditempel itu harus dikukus gitu. Pakai air panas gitulah intinya. Apa didang istilahnya? Apa namanya? Ya dikukus ya. Digodok lah, digodok. Di steam. Nah, ya bahasa Inggris steam, diuap. Tapi kalau yang ini yang dipukul tadi pounding itu tidak perlu ya? Tidak perlu dikukus. Jadi setelah sudah keluar warnanya di daunnya tadi, itu kita bilas, kita jemur. Terus cuman kalau gitu sudah cuma hampir sama sih ya. Kita juga kalau sudah kan dibilas, kita jemur. Kalau sudah kering ditunggu sampai 2 atau 3 harian, nanti kita bilas lagi. Sudah jemur lagi sudah bisa selesai. dimanfaatkan dibuat baju atau macam-macam gitu. Sederhana ya ternyata ya. Makanya kok saya pernah lihat itu waktu anak kelas berapa ya praktek di sana yang di Buwentang gitu ya. Gitu ya. Kalau kualitasnya tahan yang mana? Antara pounding dengan yang tadi ditempel tadi. Maksudnya ini luntur apa enggak ya gini nih? Pertama luntur Pak. Pertama luntur.
Perawatannya sama dengan batik yang lain, jadi tidak perlu deterjen yang banyak. Oh gitu. Jangan sampai kena mesin cuci. Iya. Terus jemurnya juga tidak boleh langsung sinar matahari. Sama dengan batik yang lain. Iya. Kualitasnya insya Allah sama. Ini cocoknya untuk kru ini karena jarang nyuci. Habis dipakai digantung, besoknya sudah lupa kalau itu sudah dipakai pakai lagi. Ternyata batik itu ada tekniknya khusus untuk nyuci ya. Semua batik kayak gitu ya. Sama. Tidak hanya ekoprint, batik yang lain juga boleh sama. pakai mesin cuci ini. Bisa merusak warnanya gitu ya. Batik gitu yang ya. lain pun juga sama, Pak. Sama ya? Perawatannya sama. Insya Allah begitu. prosesnya ekonomis banget dan peluang usaha yang luar biasa. Pulang usaha yang luar biasa ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh anak-anak bahwa untuk berwirausaha itu kalau kreatif, inovatif mesti bisa gitu ya. Iya. Kelihatannya putranya jenengan ya banyak yang kepengen usaha gini, Bu Sinta. Anak-anak itu loh. Ada ya, sudah. Nah, apakah waktu pelajaran itu di video enggak itu anak-anak membuat ini? Ada. Di video ya? Ada. Dan anaknya dikasih videonya. Mulai dari dia, misalkan gini, saya itu mau belajar. Nah, biar saya itu bisa mengingat-ingat. Apa yang itu kan mestinya di video kan. Besok kalau belum dilakukan itu. Oh, saat ponding caranya begini di video. Anaknya sendiri, temannya yang video. Oh, gini. Terus nanti caranya jemur atau caranya apa tadi? Yang morgante. Sudah semua ya? Sudah. Nah, Anaknya sendiri juga. Anaknya sendiri. Ya, itu penting. Karena apa? Anak akan belajar dari pengalamannya itu. Dengan melihat videonya dia akan tahu, oh kemarin itu caranya nempel itu begini. Habis ditempel digulung, terus direbus, kan begitu kan? Nah, intinya anak sudah bisa semua ya? Alhamdulillah. Dari proses awal itu anak-anak melakukan sendiri, Pak. Dari proses scoring itu membersihkan zat-zat yang ada di kain, itu zat kanci, zat lilin. Jadi untuk proses penempelan itu harus menghilangkan zat-zat yang menghalang pewarna alam itu tadi. Itu ya. Namanya scoring itu, Pak. Scoring. Ya. Jadi sebelum ditempel itu menawa anak kotorane begitu hilang. Itu zat-zat kanci biasanya sama lilin, Pak, yang penghalang pewarna alami nggak bisa nempel di kain. Nggak bisa nempel di kain kalau di atasnya ada lapisan lilinnya. Itu proses awal namanya scoring ini kok, Pak. Scoring. Itu bisa dilakukan dengan mesin cuci itu, Pak. itu. Biar maksimal keluar ya, karena zat-zat. kan belum ada ininya ya. Dicuci dulu berarti. Iya, dicuci dulu, dibersihkan. Baru nanti proses yang kedua namanya mordanting itu mencampurkan zat-zat tertentu yang tujuannya untuk mengunci warna-warna yang mau kita tempel. Oh begitu, biar warnanya tidak hilang lagi gitu. Ini ternyata ya kalau sudah pernah melakukan ya gampang nek nerang. Karena apa sudah dikuasai kan ya. Nah, sekarang enak praktek dulu baru sambil daripada teori aja tanpa praktek. Itu namanya learning by doing. Nah, belajar sambil mengerjakan itu ternyata lebih cepat. Nah, kan begitu ya. Anak-anak yang sudah mempraktekkan tentu kalau menerangkan ke orang lain akan lebih bisa. Kan begitu ya. Dan mudah-mudahan lah ilmunya bermanfaat ya. Untuk kehidupan anak-anak. Kan jurusan apa yang diajar ini? Semua jurusan kan? Jadi mulai dari TKR sudah bisa anak-anak ya. RPL bisa, geologi bisa, akuntansi. Nah, ini tinggal busana ya, busana bisa. Nah, ini kan tinggal memicu anak-anak saja agar berani untuk memasarkan, memproduksi begitu ya. Kan mapel PKK itu tidak hanya apa gitu, Pak. Kita melihat jurusan anak-anak karena ini peluang usaha jadi semua diberikan. Iya. Nah, ini karena kan semua anak bisa asalkan punya kemampuan untuk ini bisa memproduksi, ada kemauan ya. Terus untuk alatnya apa yang dibutuhkan untuk membuat ini? Ya macam-macam tadi loh. Ada yang tempel, ada yang ponding, ada lagi tuh tekniknya selain itu. Sementara yang kita pelajari baru itu. Berdua. Nah, itu alat yang dibutuhkan apa? Pada dasarnya sama sih, Pak. Kita hanya butuh buat sama scoring. Baskom untuk scoring sama mordan, kemudian ada tempat bungkus, kompor, terus penggulungan LPG itu, selang LPG buat gulung kainnya supaya itu warna daun yang kita tempel ke kain itu supaya
benar-benar melekat Meresap. Pak. Plastik Nggih. hitam ya. Dia harus Kita digulung. padatkan nggih, digulung baru dimasukkan plastik. Ah. Baru kita kukus. Kenapa harus dibungkus plastik? Biar nggak Supaya air yang ada di itu enggak menyerap di kain. Nah, itu nanti banyak. ya, itu nanti bisa warna-warna yang ada di kain tuh apa namanya? Pudar melobor gitu loh, Pak. Oh, Enggak bisa sesuai begitu dengan ya. jejak daun. Iya, intinya kan alatnya sederhana ya. Nggih, sederhana Pak. Nah, Ekonomis anak-anak banget, itu Pak. kalau di rumah kan mesti sudah punya Bisa baskom, ya, Pak. ada semua itu. Hanya waktu praktek yo ngomong ibunya nanti habis dibuat sayur asem terus digawe iki ya, rasanya beda nanti ya. Khusus gitu loh. Ya kalau mau praktek ini cari baskom sendiri ya. Praktekkan di rumah. Nah, ternyata alatnya sederhana tetapi menghasilkan produksi yang sangat bermutu. Dan ini sekarang dicari orang loh. Nggih. Iya, dicari orang karena apa? Orang-orang sekarang itu lebih mengarah kepada penciptaan lingkungan yang alami begitu loh ya. Iya. Jadi batik pun sekarang yang dicari kan batik yang misalkan batik gedok kayak begitu, bukan Iya. batik itu apa cetak macam-macam Cetak, begitu. iya. Dia lebih menghargai alam lah kan Iya. gitu. Termasuk Jaga Ecoprint ini. lingkungan. Nah, terus ini apa ya sudah dipasarkan? Yang jenengan hasilkan itu loh. Kita kerjasama sama pihak estetik juga. Ah. Ya, jadi lewat mereka juga pemasaran. Pemasarannya. Iya. Nah, Tapi- maksudnya bahwa anak yang sudah produksi itu bahwa produksinya tidak terus ditumpuk-umpuk enggak ya, Iya. ternyata dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Nah, begitu ya. Kemarin yang pertama kita pada saat ulang tahun Dharma Wanita Ah, itu, ah, Pak. ah. Nah, itu Yang dipamerkan tuh. Itu lumayan. Laku Pertama ya? kali kita bikin itu benar-benar luar biasa. Laku ya. Alhamdulillah ya, Iya, antusiasmenya lagi. luar biasa. gitu. Nah, itu loh maksudnya bahwa kalau kita itu memang kreatif, itu mesti ada penghargaannya di belakang. Jerih payah kita tuh dihargai orang gitu loh ya. Iya. Iya, saya tahu kan banyak yang beli ibu-ibu kepala sekolah yang ke sini tuh, tak? Iya. Termasuk Bu Kadis kan ya juga. Iya. Nah, ini saya kan kemarin waktu podcast dengan Bu Sana ya, yang pakai topi itu. Itu kan dari sini, Iya, dari kan Ecoprint ya. juga. Iya. Iya. Nah, ya saya pakai itu, bagus kok. Ada tas, ada Iya. itu kan. Tapi Iya. bikin gitu. Bisa dipakai tas, bisa Iya, dipakai topi, topi. iya. Oh, iya iya. Mukena juga banyak. Oh, Pak, mukena sekarang, juga iya. sudah bisa ya. Jadi enggak hanya baju aja. Oh iya, Ya, karena jilbab juga bisa, jilbab juga mukena, bisa ya? nggih. iya, kalau baju itu yang Cuman kemarin fitness. dibagikan ke Bapak Ibu guru itu ya. Iya. Itu hasil karyanya anak-anak. Anak-anak Pak. juga. Lah punyamu kok enggak dijahit no, Ki? Nunggu Oh, sudah. dijahit. Pakai mestinya pas syuting ini, syuting Ecoprint Iya. bajunya enggak dipakai. Nah, pakai biar krunya itu besok dikasih lagi. Sampai ini enggak terima kasih beras ini sama Bu Somi. Ya, terima kasih lah Bu Somi. Jadi hasil karyanya ini kemarin sudah dipakai oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru sangat senang dan sangat apresiasi dengan hasil kerja anak-anak yang dibimbing oleh Bu Somi, Bu Jana, Bu Sinta ini, sehingga anak-anak akan tahu, oh hasil karya saya dipakai oleh Bapak Ibu guru kan senang gitu ya. Ya nanti saya pakai juga waktu podcast ya. Ya, nanti podcast saya pakai baju kayak gini, tapi sudah tak akhiri sekarang ya. Nah, kan keren kan ya? Keren. Ya. Keren habis. Mungkin ada yang ingin apa diusulkan ke saya, Bu Jana, Bu Sinta atau Bu Somi terkait apa yang dibutuhkan ke depan agar pembelajaran Ecoprint atau pembelajaran kewirausahaan itu lebih bermakna bagi anak-anak gitu. Apa kira-kira? Kalau nggak minta nggak apa-apa loh. Nggak dipaksa ya. Mungkin bisa didiskusikan di belakang layar Oh gitu Pak. ya. Jadi sampean belum diskusi tadi. Padahal kesempatannya minta itu pada Iya. waktu podcast ada rekamannya. Kalau besok minta itu nggak ada rekamannya kadang lupa saya. Sampun Pak enggak lah. Bas kemarin kan sudah saya ajukan untuk Gimana? kemarin di lembar pengajuan itu kan Oh, sudah. bahan nggih. prakteknya. Iya. Kalau Nggih. itu kan untuk praktek siswa mesti ada. Nggih. Ini maksud saya khusus jenengan kok bertiga ini. Untuk itu Pak, mungkin Apa? lahan kita bikin kebun tanaman Ecoprint. Oh iya tadi ya yang Iya, gimana? Nah, itu, saran Pak. saya, Nggih. saran saya ini, jenengan koordinasi dengan Bu Rahma. Bu Rahma koordinator Adiwiyata. Loh ini lanjutannya juga Nggih. ini. Bu Sinta ini anggota Adiwiyata kan. Nggih. Bu Sinta, jadi Nggih. pada waktu kegiatan ekstrakurikuler Adiwiyata itu, anak-anak diminta atau diajarilah
menanam tanaman yang bisa digunakan Dipakai untuk ekobrin. ekobrin. Nah, Sehingga anak-anak akan tahu, oh kalau saya nanam ini ternyata nanti bisa dipakai ini, hasilnya kayak gini, bisa diuangkan kan gitu toh. Iya, sekarang ini Adiwiyata apa yang ditanam? Masih Prakteknya itu loh. Oh, ini beberapa ada sayuran. Sayuran. Iya. Nah. Ini masih proses untuk apa namanya hidroponik. Hidroponik. Nah, besok ditambah untuk yang tanaman bisa dipakai oleh ekobrin ya. Jadi antara Adiwiyata kemudian ekobrin dengan busanya itu nyambung gitu loh. Jenengan yang menghasilkan daunnya, Bu Somi yang membuat batiknya, ya toh, kemudian di busana yang menjahit, kan begitu kan? Nah, pembelajaran itu harus gitu, tidak terpotong sendiri-sendiri. Yang Adiwiyata belajar karpe dhewe. Kemudian yang ekobrin belajarnya juga berbeda. Yang busana berbeda. Tetapi kalau ini dibuat nyambung itu maknanya lebih dalam pada anak-anak. Anak-anak yang nanam tahu manfaatnya nanam itu untuk apa. Anak-anak yang membuat batiknya tahu itu sumbernya dari mana. Kan begitu ya. Anak-anak yang jahit juga tahu bahwa untuk membuat ini prosesnya kayak begini. Kan begitu ya. Ya, setuju ya? Setuju. Nah, ini yang sudah kerjasama hanya dengan busana dulu. Busana pas jahit aja begini. Ya. Pas buat baju itu. Pas buat baju sama topi itu ya. Karena kita juga produksinya kan enggak Banyak. enggak banyak gitu Pak. Bisa produksi yang banyak ya. Iya. Jadi nggak bisa terus-terusan kita Iya, pasokkan ke iya. perusahaan. Paling tidak ini tuh Pak. Apa? Nanti saya juga minta tolong apa itu? pada proses praktek itu nanti mungkin waktunya saya minta agak panjang Pak. Oh. Kalau kita buru-buru terus itu hasilnya kurang maksimal Pak. Ya, boleh. Nah itu nanti kerjasamanya Iya. ke kurikulum sama sarana prasarana. Mungkin butuh ruangan sama itunya Pak. Saya minta waktu yang agak panjang supaya totalitas kita nanti. Itu loh Bapak Ibu guru, waktu pelajarannya kurang panjang kita ditambah sampai perlong. Ya kalau diperpanjang itu nah, itu nanti bisa dibicarakan dengan kurikulum. Jadi ada model pembelajaran itu yang tidak terputus-putus, apa istilahnya itu ya. Jadi pembelajaran itu bisa dilanjutkan sampai selesai satu modul kan begitu. Ya ada gitu ya. Nah itu gampang itu tinggal ngatur aja di penjadwalannya. Apalagi kalau pakai hari Sabtu ya, sampai sore juga boleh. Kalau pembelajarannya hari Sabtu kan bisa-bisa saja anak-anak diajak ke sekolah hari Sabtu untuk mempraktekkan ini ya. Insya Allah diakomodasi semua. Wes, Bu Sinta sudah cukup? Cukup Pak. Bu Jana cukup? Bu Somi ada? Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini cukup menggembirakan bahwa anak-anak sudah memperoleh pembelajaran yang sangat bermanfaat, bermakna untuk mengembangkan karirnya. Siapa tahu dari sekian ribu anak itu ada yang memang betul-betul menggeluti ekobrin dan itu sebagai sumber penghidupannya. Maka Bu Sinta, Bu Somi, Bu Jana, pahalanya tidak akan terputus karena untuk penghidupan anak ya. Iya lah, Terima pesanan Pak. terima pesanan ya. Siap. Ya harus. Nah, karena kewirausahaan jangan sampai ada orang pesan ditolak. Harus diterima. Nah, dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian nanti hasilnya anak-anak diberitahu. Oh ini loh hasilnya, ayo kita manfaatkan bareng-bareng. Gitu ya. Ya terima kasih lah. Ya lama ini saya kasih pantun ya. Mau Bu Sinta pantun? Iya Pak. Kalau tidak mau jenengan yang tak suruh nyari pantun. Sekali-sekali ya bintang tamunya ya kasih pantun. Mau kasih pantun? Sudah. Atau suruh nyanyi aja ini. Sudah, saya yang berpantun ya. Tenang sing banter suaramu. Ya kelang. Hah? Sampai ya, gak ngerti krunya ini. Kasih tahu ini Pak Direktur ini gimana ini. Mulai ya. Bangun rumah dengan batu bata. Super sekarang. Akan banyak pengeluaran yang muncul. Super. Apapun yang menjadi cita-cita kita, semoga kelak bisa terkabul. Terima kasih Bu Sinta, Bu Somi, Bu Jana atas waktunya hadir di Jago TV. Salam jago, selalu semangat, selalu juara, selalu jago. TV Jago Utama.